Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku pecinta Al-Quran, mari kita lanjutkan pelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita ingin menerjemahkan surat Al-Insyirah atau biasa disebut surat As-Sarh. Nah, di sini ada ayat yang menurut saya itu penting. Karena apa? Karena di situ seperti memberi kita itu motivasi bahwa kita ini jangan menyerah dengan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena Allah telah menjanjikan bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, untuk itulah saya merasa bahwa ayat ini penting buat kita kaji karena akan memberikan motivasi kita dan janji Allah ada di dalamnya. Dan ingat bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Oke, kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nasrah laka sadrak. Nah, di sini a dan lam ini dua-duanya udah bermakna. Kalau a sendiri adakah, lam itu belum. Nah, alam artinya bukankah. Nasroha, kita lihat ini, nah ini ciri untuk kami, sehingga tiga hurufnya shin ro ha. Kita lihat di kamus saroha, artinya melapangkan. Sehingga nasroh kami telah melapangkan. Laka, la ini huruf bermakna bagi atau untuk, ka ini kamu, sehingga ini bagimu. Sodroka, ka ini di sini juga kamu, berarti kita cari tiga hurufnya sod, dal sama ro. Kita lihat sodarornya kembali, tapi untuk masdarnya sodron, artinya di sini dada. Jadi sodroka, dadamu. Alam nasroh laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Kemudian yang kedua, wa wada'na anka wizrok. Wa ini dan ya. Nah, di sini ciri kami untuk madi sehingga masih ada wa doa. Kita lihat wa doa artinya meletakkan atau menurunkan. Sedangkan di sini wa do'na berarti kami telah menurunkan atau menghilangkan. Dan kami telah menghilangkan atau menurunkan angka. Ang itu atas atau dari, ka ini engkau atau kamu, daripadamu, wizroka, ka di sini kamu, wawu, za sama ro, kita lihat. Wazaroni artinya memikul beban berat. Jadi semacam orang kalau zaman dulu bawa pikulan depan dan belakang, nah itu maksudnya seperti itu, memikul beban berat sehingga sampai punggungnya itu sakit, namanya wazaro. Wazron, nah ini beban, sehingga wizroka, bebanmu. Wa wada'na angka wizrok, dan kami telah menurunkan atau menghilangkan daripadamu bebanmu. Jadi di sini ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu semenjak diangkat menjadi rasul, tentu dia punya beban yang sangat berat. Bagaimana mengembalikan umatnya itu dari kesesatan kepada jalan yang lurus. Dan ini beban berat ini sangat dirasakan Nabi Muhammad. Dan Allah di sini menjanjikan bahwa Allah akan menghilangkan beban itu dari Nabi Muhammad. Dan akhirnya nanti Islam akan mencapai kemenangannya. Nanti itu lanjutnya di surat Al-Fat. Oke, kemudian ayat ketiga. Alladzi anqadha dhahrok. Alladzi ini yang, udah bermakna ya. Anqadha, ini lihat alif, ini pola af'ala. Anqadha dari naqadha. Kita lihat naqadha. Naqadha ini artinya merusak atau membatalkan. Kalau angqadha dikasih alif, pola af'ala menjadi memberatkan. Nah, sehingga di sini yang memberatkan dohroka. Ka ini kamu, doharo kita lihat. Doharo ini jelas tampak, dohron punggung. Ini masdarnya kata bendanya. Kenapa punggung itu orang kalau ketemu atau lihat dari jauh yang kelihatan punggungnya, berarti itu jelas tampak. Ini dohron itu punggung. Sehingga alladzi anqadha dhahrok, yang memberatkan punggungmu. Kemudian ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikrok. Wa ini dan rafa'na. Nah, ini kami, sehingga sisa tiga huruf rafa'a. Kita lihat rafa'a di kamusnya artinya mengangkat atau meninggikan. Sehingga rafa'na
kami tinggikan. Wa rafa'na, dan telah kami tinggikan laka, la ini bagi, ka ini kamu, bagimu, dikroka. Nah ini ka ini kamu juga, tinggal dal, kaf sama ro. Dakaro artinya menyebut atau mengingat. Dikron sebutan, ya kita suka dikir, nah berarti menyebut nama Allah gitu kan. Sehingga di sini wa rafa'na laka dikrok, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Gimana enggak ditinggikan? Karena setiap muslim itu pada saat dia bersahadat pasti menyebut nama Rasulullah setelah beriman kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kemudian ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Nah, ini fa ini adalah bermakna artinya maka, inna sesungguhnya, maka sesungguhnya, ma'a ini bersama atau kadang bisa diartikan sesudah, maka bersama atau sesudah, al-usri. Al-usri itu kesulitan. Dari mana asalnya? Alif lam ciri kata benda kita hilangkan. Masih ain sin ro. Nah, kita lihat asira itu sulit, susah. Asron kesulitan kata bendanya. Sehingga maka sesungguhnya sesudah atau bersama kesulitan, yusro. Yusro itu kemudahan. Dari yasaro, yasaro itu asalnya lembut dan putih. Begitu yusron artinya itu kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi di sini ada janji Allah bahwa kalau kita mengalami kesulitan itu, sebetulnya sesudah kesulitan nanti atau bersama dengan kesulitan itu tadi di dalamnya pasti ada kemudahan. Tinggal bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Kita lanjutkan ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Nah ini sama dengan tadi ya. Sesungguhnya bersama atau sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian berikutnya lagi, faida faraghta fangsob. Faida artinya fa ini maka, ida ini apabila. Maka apabila, faraghta ini ta kan ciri kamu, sehingga faragho kita cari ya. Faragho artinya selesai atau luang. Yafrohu ini mudhari'nya. Nah kalau faroha itu dia, kalau farohta maka ini kamu telah selesai. Sehingga faida farohta, maka apabila kamu telah selesai, maksudnya selesai dari suatu urusan, fansob, fa ini maka, nah ini alifnya dihilangkan dulu, lihat nasoba. Nasiba ini artinya memayahkan atau melelahkan, membuat lelah. Yansobu ini bentuk mudhari'nya. Nah untuk amarnya, ya-nya diganti fathah alif, kemudian dikasrohkan insob. Nah ini fansob. Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksudnya di sini kan nanti memayahkan, melelahkan. Maksudnya berlelah-lelahlah untuk mengerjakan urusan yang lainnya. Sehingga kita ini kalau satu kerjaan selesai, jangan segera santai-santai. Masih ada kerjaan lain yang harus kita kerjakan. Kemudian wa ila rabbika farghab. Wa ila, wa ini dan ila ini kepada rabbika. Rabbi, Rabbun, kita sudah sering membahas adalah Tuhan dari Robba, Robbernya memelihara, Tuhan pemelihara, Rabbika Tuhanmu, farghab. Fa ini maka, lihat di sini rohiba. Rohiba ini ingin atau berkehendak. Mudhari'nya yarghabu. Amarnya menjadi irghob, sehingga farghob maka hendaklah kamu berharap. Ini ingin berkehendak, berharap artinya seperti itu ya. Sehingga di sini wa ila rabbika farghob, dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Nah di sini kita ulang lagi dari ayat 6 sampai ke 7. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Faida faraghta fangsob, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu itu berharap. Ya, demikianlah teman-teman latihan kita untuk menerjemah surat Al-Insyirah yang berarti kelapangan. Jadi di situ ada motivasi buat kita bahwa pada saat kita mengalami kesulitan, yakinlah bahwa di situ ada kemudahan.
dan di situ kita juga diberi janji oleh Allah kalau kita tuh sungguh-sungguh pasti kita tuh akan berhasil. Dan jangan lupa setelah usaha lahir kita semua serahkan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Jadi kita kerjakan satu urusan sampai tuntas, kemudian lanjutkan urusan yang lainnya, dan kita berharap hasilnya pada Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah penghayatan kita saat kita membaca di dalam sholat-sholat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.